wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas dari metode penelitian, yaitu membuat video tentang proposal yang saya buat sendiri. Di sini judul proposal saya yaitu penerapan analisis SWOT pada akuntansi manajemen syariah pada startup. Next. Sebelum next sih. Jadi perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat sejak awal dekade 2020-an telah membawa perubahan besar dalam struktur dan dinamika bisnis, terutama pada sektor startup. Di tengah kompetisi yang ketat dan ketidakpastian pasar, kebutuhan akan perencanaan strategi yang tepat dan responsif menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penyusunan strategi adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Penggunaan analisis SWOT sebagai instrumen perencanaan strategis terbukti mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan kontekstual. Dalam konteks startup, penerapan akuntansi manajemen sebagai sistem informasi keuangan dan pengendalian internal telah berkembang menjadi alat utama dalam penyusunan strategi berbasis kinerja. Banyak startup masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, sehingga perencanaan strategi berbasis akuntansi manajemen menjadi solusi untuk efisiensi dan efektivitas Integrasi antara akuntansi manajemen dan analisis SWOT memberikan peluang untuk mengidentifikasi area strategis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan menggunakan informasi akuntansi yang akurat, pada startup dapat lebih cepat merespon dinamika eksternal dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Situs global antara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren meningkatnya penggunaan analisis SWOT pada sektor bisnis baru dan UMKM. Berbagai penelitian dan artikel dari media massa menyoroti bagaimana analisis SWOT diaplikasikan dalam mendesain strategi pemasaran, efisiensi operasional, hingga pengembangan sumber daya manusia pada startup. Di sisi lain, implementasi SWOT dapat kerangka akuntansi manajemen juga mulai dilihat sebagai metode untuk menciptakan transparansi dan perencanaan keuangan yang lebih terukur dan sistematis. Peningkatan adopsi SWOT dalam konteks startup mencerminkan bahwa model ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan strategis. Dengan adanya kebutuhan untuk adaptasi cepat, analisis SWOT memberikan kerangka dan fleksibel namun sistematis. Startup dapat memanfaatkan SWOT untuk merancang strategi berbasis data akuntansi seperti penganggaran, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja secara berkala. Di sini rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman subjektif pelaku startup syariah dalam penerapan analisis SWOT sebagai bagian dari perencanaan strategi berbasis akuntansi manajemen. Yang kedua, bagaimana informasi akuntansi dimaknai oleh pelaku startup dalam proses identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Dan yang ketiga yaitu bagaimana integrasi nilai-nilai syariah tercermin dalam praktek penyusunan strategi berbasis SWOT dalam akuntansi manajemen dalam startup. Di sini tujuan penelitian yaitu yang pertama, menggali pengalaman subjektif pelaku startup syariah dalam penerapan analisis SWOT dalam perencanaan strategi mereka. Yang kedua yaitu memahami bagaimana data dan informasi akuntansi manajemen digunakan dan dimaknai dalam proses penyusunan strategi pada startup berbasis syariah. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariah diintegrasikan dalam praktik manajemen strategi berbasis SWOT dalam konteks startup.
Landasan teori. Di sini landasan teori metode Di sini dalam proposal saya menggunakan metode fenomenologi, yaitu metode yang merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian akuntansi manajemen, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaku usaha memahami, menafsirkan, dan merasakan penerapan konsep akuntansi, seperti analisis SWOT dalam perencanaan strategi mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husserl, fenomenologi mengarahkan peneliti pada esensi dari pengalaman yang dialami oleh individu, bukan sekedar fakta-fakta objektif yang tampak di permukaan. Husserl 1970, Georgi 2009, dan Smith 2009. Hal ini memungkinkan peneliti menggali proses internalisasi nilai, persepsi, serta tantangan yang dihadapi para pelaku startup. Dengan demikian, fenomenologi menawarkan kerangka pemikiran yang kaya untuk memahami dinamika akuntansi manajemen dalam lingkungan startup yang sangat kontekstual. Pendekatan fenomenologi juga menekankan pentingnya bracketing atau penangguhan asumsi, di mana peneliti harus mengesampingkan prasangka pribadi untuk benar-benar memahami dunia pengalaman partisipan. Dalam studi mengenai praktik akuntansi di lingkungan bisnis kecil dan startup, metode ini memberikan ruang bagi eksplorasi pengalaman yang tidak selalu terdokumentasi dalam laporan keuangan formal. Penelitian oleh Pita, Oliver, dan Santiago 2010, Oliveira 2017, dan Santiago 2018 menunjukkan bahwa penerapan SWOT dalam organisasi kecil sangat dipengaruhi oleh interpretasi individu terhadap realitas strategi perusahaan mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap pengalaman pelaku usaha sangat penting untuk memahami bagaimana konsep SWOT internalisasi dan diterapkan. Dalam konteks startup, dinamika organisasi seringkali berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Disinilah metode fenomenologi menjadi relevan karena mampu menangkap dinamika subjektif dalam pengambilan keputusan manajerial. Pengalaman subjektif pendiri atau manajer startup terkait proses perencanaan strategi sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis berbasis fenomenologi tidak hanya memberikan pemahaman tentang strategi yang dipilih, tetapi juga alasan dan makna di baliknya. Selain itu, metode fenomenologi mendukung analisis kontekstual yang mempertimbangkan nilai-nilai, budaya organisasi, dan norma sosial yang ada dalam lingkungan startup. Sebagai entitas yang berkembang dalam ekstensi ekosistem inovatif, startup tidak hanya beroperasi atas dasar rasionalitas ekonomi semata, melainkan juga nilai-nilai kolektif yang memengaruhi proses akuntansi dan manajemen. Studi oleh Chen Kekdi dan Gentov pada tahun 2017, Berkes 2003, Studi oleh Chen Kekdi dan Gentov 2007, Berkes 2003, dan Mills 2011 menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kekuatan
dan ancaman dalam SWOT sangat ditentukan oleh nilai-nilai dan pengalaman hidup mereka. Fenomenologi dengan fokus pada makna subjektif membantu mengungkap interaksi nilai-nilai tersebut dalam praktik akuntansi sehari-hari. Keunggulan pendekatan fenomenologi lainnya adalah kemampuannya menangkap pengalaman langsung tanpa perlu menggeneralisasi. Hal ini sesuai dengan sifat alami startup yang sangat unik dan beragam. Pengalaman penerapan SWOT dalam satu startup belum tentu berlaku dalam startup lain karena perbedaan struktur organisasi, latar belakang pendiri atau budaya internal. Oleh karena itu, fenomenologi memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kaya akan nuansa terhadap strategi yang digunakan. Dalam perspektif akuntansi manajemen, fenomenologi juga berkontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang persepsi manajer terhadap data keuangan dan laporan internal. Misalnya, bagaimana manajer memahami biaya tetap dan sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada konteks usaha mereka. Peneliti oleh Basurta dan Ostrom pada tahun 2009 dan THG 2006 dan Mills 2011 menunjukkan bahwa interpretasi manajer terhadap indikator keuangan seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan pengalaman masa lalu. Dengan demikian, metode fenomenologi membantu menjelaskan keterkaitan antara persepsi keuangan dan keputusan strategis. Fenomenologi juga memberikan pendekatan yang etis dalam penelitian sosial karena memposisikan partisipan sebagai subjek yang aktif dan otonom dalam membentuk makna. Dalam konteks startup, pendekatan ini memberikan ruang bagi narasi pendiri yang seringkali tidak terdengar oleh pendekatan kuantitatif. Studi oleh Trimble dan Berkes pada tahun 2015, Ratner 2014 dan Santiago 2018 menggarisbawahi pentingnya narasi individu dalam memahami pengambilan keputusan strategi berbasis SWOT. Oleh karena itu, metode fenomenologi sangat sesuai untuk menggali pengalaman dan nilai-nilai pribadi yang berbentuk strategi akuntansi. Ini objek penelitian yaitu keunikan penerapan analisis SWOT dalam perencanaan strategi berbasis akuntansi manajemen pada startup. Keunikan utama penerapan analisis SWOT dalam perencanaan strategi startup terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan data kuantitatif dari akuntansi manajemen dengan evaluasi kualitatif dari SWOT. Ini menciptakan sistem pengambilan keputusan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga responsif terhadap lingkungan eksternal dan internal. Dengan kata lain, strategi yang dirancang tidak hanya rasional secara finansial, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar. Penerapan SWOT dalam konteks startup juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. Startup seringkali memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan budaya kerja yang agile, sehingga SWOT dapat digunakan lebih dinamis dan iteratif. SWOT menjadi alat eksplorasi strategis, bukan hanya alat diagnosis. Hal ini membuka peluang startup untuk bereksperimen dengan model bisnis sambil tetap mengacu pada data akuntansi yang akurat. Keunikan lain adalah peran SWOT dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Startup yang menggunakan akuntansi manajemen untuk memproyeksikan arus kas, mungkin margin kontribusi dan titik impas dapat menyusun strategi berdasarkan kekuatan finansial aktual yang dikaitkan dengan peluang pasar yang sedang berkembang. SWOT dalam hal ini bukan sekedar alat analisis, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian manajerial. Terus yang objek kedua yaitu dialektika, hasil penelitian yang mendukung dan menolak. Sebagian besar peneliti
mendukung efektivitas analisis SWOT dalam merancang strategi yang berbasis sistem akuntansi manajemen. Misalnya PT pada tahun 2010, Oliveira 2017, dan Santiago 2018 menemukan bahwa penggunaan SWOT mampu membantu startup mengidentifikasi potensi dan ancaman secara lebih terarah, serta menghubungkan kekuatan internal dengan peluang pasar. Dengan demikian, SWOT terbukti efektif sebagai alat diagnosis dan prediksi dalam penyusunan strategi berbasis akuntansi. Namun terdapat pula pandangan yang mengkritisi keakuratan dan objektivitas SWOT jika digunakan tanpa pendekatan kuantitatif yang mendalam. Di sisi lain, Trimble dan Barkes pada tahun 2015, Barkes pada tahun 2003, dan Islam pada tahun 2016 justru menyatakan bahwa SWOT dapat menjadi efektif bila diintegrasikan dengan data keuangan akuntansi manajemen seperti laporan biaya, analisis profitabilitas, dan rasio keuangan. Pendekatan holistik ini diyakini mampu meningkatkan kualitas strategi yang dihasilkan. Dengan demikian, dialektika terletak pada metode penerapan SWOT itu sendiri, bukan pada validitas dasarnya. Objektif 3 yaitu peneliti terdahulu yang relevan dengan penggunaan metode fenomenologi dalam penerapan analisis SWOT dalam akuntansi manajemen pada startup. Penelitian yang dilakukan oleh Mentor Bravo 2019 menunjukkan bagaimana strategi bisnis pada sektor perikanan skala kecil di Meksiko dibentuk berdasarkan pengalaman personal pelaku usaha yang sangat sesuai dengan pendekatan fenomenologi. Dalam konteks ini, penggunaan SWOT tidak hanya menjadi alat analisis formal, tetapi juga media refleksi strategi berbasis pengalaman. Penelitian tersebut menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sosial sebagai bagian dari proses perumusan strategi bisnis. Studi oleh Trimble dan Barkes pada tahun 2015 menggunakan fenomenologi untuk menangkap proses pengambilan keputusan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dan meskipun tidak secara eksplisit berbicara mengenal startup, hasilnya sangat relevan. Mereka menemukan bahwa pengalaman personal pelaku sangat mempengaruhi cara mereka menilai kekuatan dan kelemahan internal dalam organisasi mereka. Trimble dan Barkes pada tahun 2015, Barker pada tahun 2003, Pigdit dan Jentov pada tahun 2007 ini mencerminkan bahwa SWOT dalam praktiknya sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman subjektif, bukan hanya data objektif. Penelitian oleh Santiago 2018 pada sektor perikanan Kolombia juga menunjukkan pendekatan strategi berbasis SWOT yang sangat kental dengan pemaknaan lokal. Studi ini memperhatikan bahwa pelaku usaha cenderung menggunakan pengalaman pribadi dalam menafsirkan potensi dan ancaman di lingkungannya yang selaras dengan pendekatan fenomenologi. Santiago 2018, Oliveira 2017, dan Ratner 2014, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan SWOT dalam organisasi kecil seperti startup lebih bersifat reflektif dan berbasis pengalaman dibandingkan bersifat sistematik dan formal. Dalam konteks startup digital, oleh studi Kittinger tahun 2013, meskipun lebih berfokus pada sistem sosial, ekologis, menawarkan pendekatan reflektif dalam menyusun strategi adaptif berbasis pengalaman partisipan. Hal ini sangat berkesan dan berkaitan dengan fenomenologi, terutama dalam menafsirkan respon manajerial terhadap perubahan pasar yang cepat.
Dan objek keempat yaitu pengumpulan data dalam fenomenologi. Oh ya Allah. Mantul sekali. Next. Next. Coba next. Next. Oke, lanjut. Apa? Kita boleh nih. Next. Oke, sini aja. Next. Di sini Kak. Oke, teknik pengumpulan data dalam fenomenologi. Di sini yang proses pertama yaitu wawancara mendalam. Dalam pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam yang bersifat semi-struktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif, partisipan dengan lebih terbuka dan reflektif. Wawancara semi-struktural memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengikuti alur naratif partisipan, sehingga makna dari pengalaman bisa dieksplorasi secara lebih utuh. Dalam konteks startup syariah, wawancara ini bertujuan memahami bagaimana pelaku usaha memaknai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka identifikasi melalui analisis SWOT, dan bagaimana hal itu terkait dengan prinsip akuntansi manajemen. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau daring menggunakan platform video conferencing jika tidak memungkinkan secara fisik. Partisipan akan diberikan pertanyaan pemantik yang bersifat eksploratif seperti ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali menggunakan SWOT untuk menyusun strategi keuangan, atau bagaimana Anda menafsirkan data akuntansi dalam merespon ancaman bisnis. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk mendorong partisipan merefleksikan dan mengungkap pengalaman mereka secara naratif. Peneliti juga akan menggunakan teknik probing untuk mengeksplorasi lebih dalam pengalaman yang bermakna. Setiap wawancara akan direkam dengan izin dari partisipan untuk keperluan transkripsi dan analisis. Transkripsi dilakukan secara verbatim, mencakup tidak hanya kata-kata tetapi juga intonasi dan emosi penting, menyertai pernyataan. Transkripsi ini menjadi bahan utama dalam analisis fenomenologi, di mana makna tersembunyi di balik narasi diidentifikasi dan disusun secara sistematis. Selain itu, proses ini juga membantu menjadi keaslian dan keakuratan interpretasi dari pengalaman partisipan. Yang kedua yaitu observasi non-partisipatif. Selain wawancara, observasi non-partisipatif juga digunakan sebagai teknik pendukung. Observasi ini dilakukan saat partisipan menjalani proses manajerial seperti rapat perencanaan strategi atau evaluasi keuangan. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana interpretasi terhadap SWOT dan akuntansi manajemen terwujud dalam praktik sehari-hari. Catatan lapangan yang dihasilkan dari observasi ini membantu memperkuat konteks dan mendukung triangulasi dari data. Yang ketiga yaitu proses dokumentasi. Dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data tambahan. Dokumen yang digaji meliputi laporan keuangan internal, rencana strategi startup, catatan rapat manajemen, serta materi presentasi yang menggambarkan analisis SWOT. Dokumen ini tidak digunakan untuk dianalisis secara kuantitatif, tetapi diperlukan secara artefak naratif yang memperkaya pemahaman atas konteks dan pengalaman partisipan. Hal ini memperkuat keutuhan data dan menambah dimensi deskriptif dalam interpretasi. Dan yang proses keempat yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi diterapkan untuk menjamin validitas internal penelitian dengan cara membandingkan data dari wawancara,
observasi dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa makna yang ditarik benar-benar sesuai dengan pengalaman interpretasi dari partisipan. Triangulasi sangat penting dalam fenomenologi karena metode ini bergantung pada pemaknaan naratif yang sangat rentan terhadap bias interpretasi. Karena itu, konsistensi dan konfirmasi data lintas teknis sangat diperlukan. Nah, kesimpulan yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman pelaku startup dalam menerapkan analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategi berbasis akuntansi manajemen dalam konteks nilai-nilai syariah. Pendekatan fenomenologi ditemukan bahwa penerapan SWOT tidak hanya bersifat teknik, melainkan syarat akan makna interpretasi personal dan kontekstualisasi spiritual. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang penerapan analisis SWOT pada akuntansi manajemen syariah pada startup. Saya Rizka Handayani, terima kasih. Waalaikumsalam.